Mm-mm. Halo, salam buat teman-teman yang baru gabung ya. Nah, jadi bahagia itu letaknya di mana? Kalau setiap manusia atau kita mendefinisikan kebahagiaan itu adalah sebuah tujuan dalam kehidupan ini. Jadi di mana letak bahagia itu? Di mana coba? Oke, nanti kita akan ungkap atau kita bahas ya dalam pembicaraan ini. Makanya kalian mesti ikuti karena mungkin pembicaraan kita ini akan menjadi satu benar ya. Ternyata eh, ini loh pencapaian atau kehidupan yang ingin aku jalani. Ya, seperti itu. Karena hari ini aku akan mengundang klienku di Pakai Cahaya. Pakai Cahaya itu apa? Nanti kita tahu sama-sama ya. Nah, kalau bahagia itu adalah suatu pencapaian atau suatu upaya, eh, kenapa tidak semua orang merasa bahagia? Kenapa? Ada orang yang bahagia, kemudian kehidupannya sukses. Di satu sisi, di banyak hal, banyak sisi, di pada perjalanan kehidupan orang lain, ternyata nggak semua orang tuh bahagia. Kenapa? Oke. Aku akan mengutip kata-kata seseorang yang terkenal ya pada zamannya. Beliau mengatakan, happiness is a seeing and understanding is the most beautiful gift of nature. Ya. Apa kata-kata terakhir tadi? Kata terakhir nature. Ya. Yang mengatakan itu adalah Albert Einstein. Ya. Lalu, kenapa sih kita itu harus bahagia? Oke, kita ungkap ya. Jadi gini, klien aku akan mengundang dia sebentar lagi melalui telepon. Kalian nggak perlu tahu wajahnya, kalian hanya cukup tahu tentang wajah Suki. Jadi aku mau memberikan cerita sedikit kepada teman-teman di sini ya. Aku bagi di sini. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mempunyai masalah ya, menginginkan satu perkembangan atau progres dalam kehidupan ini, kalian boleh datang ke aku. Seperti juga klien-klien aku, awalnya mereka melihat masalahnya dari kartu tarot ya. Sebenarnya aku bisa juga melihat masalah orang dari ini. Apakah ini? Ini adalah sebuah cangkir ajaib. Nah, jadi cangkir ini nanti aku isi kopi atau daun teh. Ya. Kemudian aku isi dengan energiku dan aku bisa melihat di sini apa masalah kamu. Ya. Nah, ini bentuknya. Seperti ini. Oke. Tapi orang-orang lebih sukanya melihat di tarot. Sebentar ya. Nah, ini adalah perlengkapan perangku. Lihat nih, aku punya sampai 29 kartu tarot. Amazing ya. Dan semua itu pasti ya ada harganya ya Cin ya. Jadi kalau yang mau datang ke aku, aduh aku minta gratis dong. Aduh gimana? Aku juga ini belajarnya harus belajar ya. Harus beli kartunya. Belum lagi kalau misalkan aku habis reading tarot, aku itu selalu yang pusing, lemes. Karena apa? Karena problem dia, klien aku, kan sudah aku baca. Jadi ibaratnya aku seperti mencari solusi itu, seperti aku mencari sebuah data
di dasar laut atau di sebuah apa ya, maksudnya di tempat yang memang dia nggak tahu dan aku kasih tahu ini loh jawabannya kayak gitu. Nah itu adalah pekerjaan energi ya teman-teman ya. Jadi aku punya banyak nih kartu tarot ya. Ini kartu tarot ini harus dipelajarin satu-satu. Seperti ini banyak sekali kalau mau dikeluarkan sayang ya. Jadi aku nggak keluarkan semua. Jadi cukuplah kalian tahu. Jadi ini full. Masih ada lagi di sini ya. Nah ini cuma mau kasih tahu aja ya. Ini alat-alat perangku. Oke. Jadi biasanya mereka aku lihat di kartu tarot ya. Nah, jadi kartu tarot itu apa? Kartu tarot adalah sebuah media namanya kartu yang bercerita ya seperti ini. Dan reader tarot harus bisa membaca. Karena kadang kan nggak ada petunjuk di sini, cuma gambar doang, ya. Nah, apakah ini berhubungan dengan klinik atau aku berhubungan dengan iblis atau setan? Jawabannya tidak, ya. Karena ini kalau kamu mempercayai energi, kamu akan tahu bahwa sebenarnya kartu tarot ini menghubungkan si reader tarotnya dengan klien mereka. Itu dengan pendekatan psikologi. Jadi aku harus belajar psikologi juga, ya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya klinik, tidak ada yang namanya aku menggunakan jasa jin, ya. Kalau pakai jin, iya pakai jin, celana jin. Ada teman-teman yang udah gabung. Halo teman-teman semuanya, iya. Oke, jadi seperti itu. Nah. Aku mau cerita tentang klienku ini. Jadi dia memiliki masa kecil yang sedih ya. Nah hari ini aku tuh pengen berbicara tentang hubungan kita dengan orang tua ya. Kadangkala kita sering mendengar kata-kata anak durhaka, ya kan? Artinya anak yang tidak memperdulikan orang tuanya. Tetapi dalam real kehidupan nyata, banyak sekali orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Orang tua yang menyakiti hati anaknya. Orang tua yang memperkatakan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Mengumpat. Jadi klienku ini kalau orang tuanya marah, orang tuanya akan bahasa-bahasa kebun binatang itu keluar, ya seperti itu. Nah, juga ada kata-kata yang benar-benar sebenarnya nggak pantas untuk diucapkan gitu loh. Kenapa sih orang tua itu kok seperti itu? Ternyata orang tua yang demikian, mereka memiliki kehidupan di masa kecil yang juga tidak bahagia, yang sakit, ya. Nah, jadi ini adalah spesialisasi aku untuk menyembuhkan jiwa mereka, terutama yang mempunyai luka-luka di inner child, inner wound, inner emotions, inner smile. Nah, semua yang tadi aku bicarakan, itu aku harus mengerti cara kerjanya bagaimana. Sehingga aku bisa menghealing orang tersebut. Ya. Nah, klienku ini kemudian menginginkan satu perubahan dalam dirinya. Ya, dia cantik. Dia memiliki sesuatu secara physically, itu dia tampak awesome gitu loh ya. Dia itu charming gitu loh ya. Tapi kenapa dia nggak susah banget mendapatkan pekerjaan? Hubungan dengan orang tuanya nggak bagus ya. Padahal dia juga sebagai anak sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua, ya kan?
pasti memberikan apa yang menjadi kewajibannya. Tapi hubungannya tetap nggak baik sama orang tuanya. Nah, terus kerjaan susah banget didapat. Terus dia mendapatkan pasangan yang nggak sesuai, selalu nggak sesuai gitu loh. Jadi apa yang salah? Ya kan? Dia sudah berbakti sama orang tuanya. Dia sudah melakukan hal-hal yang sekiranya memang sudah perlu dia lakukan. Tetapi kenapa hidupnya seperti itu? Kenapa dia terpuruk? Kenapa dia merasa selalu sial? Kenapa dan kenapa dan kenapa dan kenapa? Ya. Setelah ditarot, ia menghargai waktuku, dan kemudian ia tahu ternyata setelah ditarot itu 95% benar. Ya, apa yang aku katakan. Ya. Setelah itu akhirnya dia mencari tahu, aku harus berubah. Ya. Kemudian dia bertanya tentang pakai cahaya, kemudian dengan segala kesadarannya, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti pakai cahaya. Ya, pakai cahaya itu apa? Pakai cahaya adalah penyembuhan atau terapi untuk pikiran, emosi, dan jiwa. Ya. Karena setelah itu dia tahu ternyata bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya saat ini itu adalah proyeksi. Kalau waktu itu bisa diputar, seperti Einstein bilang ya, time is illusion, kayak gitu ya. Jadi kita itu dimasukkan di mesin waktu, ya, E sama dengan mc kuadrat gitu ya. Energi sama dengan massa. Kita terlempar ke kita ditaruh di mesin waktu dan kita terlempar ke waktu-waktu yang kita inginkan tahun berapa, ya. Di masa kecilnya dia sadar bahwa ternyata itu yang membuat dirinya tidak berkembang. Luar biasa ya. Bahwa ternyata kehidupan masa kecilnya dulu, kehidupan masa lalunya dia itu, dan hari ini adalah hasil dari kehidupan dia masa kecil. Dari proyeksi dia, masa lalu dia, masa kecilnya dia. Seperti itu. Oke, tanpa basa-basi aku akan menelpon dia. Aku menggunakan nama samaran di sini ya, karena kalian nggak boleh tahu siapa nama yang sebenarnya. Aku sudah cukup berterima kasih, cukup sangat berterima kasih kepada klien-klienku yang mau diundang untuk bicara di sini, memberikan satu atau membagi satu cerita kepada kalian. Karena tujuannya adalah karena pasti banyak orang-orang seperti dia di luar yang nggak ngerti hidupnya ini mau diapain gitu loh. Ya, karena terus terang juga banyak orang-orang yang datang ke aku, orang-orang yang ingin bunuh diri pada awalnya. Ya, banyak sekali yang ingin bunuh diri. Jadi kalian bisa berpikir ya, kalian bisa lihat di Google bahwa orang bunuh diri itu terjadi sekitar 4 menit sekali. Dalam 4 menit sekali satu orang bunuh diri sedunia. Bayangkan. Karena sebenarnya keputusan hidup itu adalah keputusan kita sendiri. Kamu mau hidup, kamu mau mengakhiri hidupmu, itu adalah keputusan kita. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa kalau orang yang bunuh diri itu adalah orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang bunuh diri itu adalah orang yang imannya kurang. Not like that. Kenapa? Karena kamu tidak pernah mengalami apa yang mereka rasakan. Ini bukan masalah
kita punya iman kepada Tuhan atau tidak. Tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi aku berterima kasih kepada orang-orang yang sudah datang ke sini untuk membagi ceritanya. Kita mau cari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Oke. Jadi aku menulis karena aku ingin supaya pembicaraan kita nggak ngelantur kemana-mana. Oke. Aku panggil dia ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus dan tidak terputus ya, mudah-mudahan. Halo, kita ketemu lagi cantik. Kita ketemu lagi. Iya kakak cantikku. Hai Melati. Hai Kak Suki. Hai. Langit kita. Iya. Terima kasih aku ucapkan kepada kamu karena kamu sudah berkenan untuk membagi cerita kamu di sini ya, sayang ya. Kak Suki. Gimana kabar kamu? Baik? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi kita sebelum aku podcast ini, aku sudah kamu dan aku sudah melakukan meditasi healing ya sayang ya, yang kedua ya, yang terakhir ya. Gimana perasaannya? Ada apa yang kamu rasakan setelahnya? Tadi banget pas Kak Suki belum telepon nih, aku sempet kayak yang biasa hal-hal negatif yang datang kan, kayak merasa sesuatu yang gak enak gitu, tapi aku bisa lawan gitu, aku mensugeskan ya itu gak ada gitu, seperti yang tadi Kak Suki udah bimbing kan, kalau hal itu tuh gak ada, dan itu tuh tadi secara otomatis pikiranku tuh melawan sendiri, itu nggak ada. Amazing ya. Oke Melati. Jadi aku tadi sudah memberikan satu cerita sedikit sih tentang diri kamu ya. Jadi teman-teman di sini itu biar tahu gitu loh ya, maksudnya barangkali kan mereka itu punya masalah yang sama dengan diri kamu. Jadi Melati ini gimana sih awalnya kenal sama Kak Suki gimana? Gimana kenalnya? Pasti itu juga ya. Iya, kita belum pernah membicarakan juga ya aku awal kenal kasus itu dari mana. Intinya waktu itu aku tuh ada lihat Kasuki tuh kalau nggak salah di Instagram yang ngebahas buku Simbo ya. Oh iya, buku Simbo, iya. Banyak juga yang bertanya, Suki sebentar, Suki kamu itu nggak nulis lagi, sekarang kamu jadi dukun gitu kan? Emang ada yang bilang gitu? Enggak lah. Enggak kan ya? Beda banget deh pokoknya. Kalau menurut aku kakak itu psikolog aku. Terima kasih. Iya. Jadi nggak ada hal-hal yang benar-benar aku misalkan dalam pakai cahaya itu kan kita butuh 5 hari ya sayang ya. 6 hari something like that. Ada nggak sesuatu yang klinik-klinik yang aku, kamu harus begini, Kong Pilaheng kamu harus begitu, ada nggak? Biar karena aku dianggap dukun. Suruh ngelap kaca. Ya pokoknya sebuah tantangan-tantangan yang kamu mengerti lah ya. Jadi Melati, kita tahu waktu itu kamu kenal sama aku di IG waktu aku ngomongin tentang novel Simbo, ya kan? Nah, terus kamu akhirnya tahu kalau Kak Suki ini bisa narot gitu ya? Awalnya enggak kan gitu, cuma aku lihat Kak Suki ini aku lihat nih Kak Suki ini awalnya kayak seniman buat aku. Seniman. Oke. Iya, karena aku juga suka nulis dulunya. Jadi waktu Kak Suki nulis Simbo itu aku
penasaran gitu. Jadi Mm-mm. ngikutin Instagram Kasuki tuh. Nah, Oh, habis itu itu awalnya. terus Oke. Kasuki mulai kan kayak share-share uh, masalah tarot gitu. Tapi Oke. lama-lama ada hal ada pakai cahaya nih gitu. Apa itu Nah, gitu itu ya? tertarik aku. Ya, terus akhirnya kamu memutuskan untuk ke reading tarot waktu itu ya? Setelah Awal reading dibaca, tarot setelah itu dibaca itu sama kamu Kasuki. gimana? Gimana waktu aku membaca masalah kamu itu? Gimana perasaan kamu? Waktu kakak baca itu sepertinya 100% Oh, begitu. 100%. Aku tadi bilang 95%. Ternyata kamu bilang 100%. Hore. Really ya? Padahal kamu kan nggak cerita apa-apa ya sama aku ya. Kamu Iya, hanya bilang, "Kak, aku begini. Kak, aku liatin ini." bukannya mentuhankan ya, nanti takutnya Iya. orang pikir aku mentuhankan, bukan, Nah, tapi itu. itu kenyataannya seperti itu. Iya. Kadang kan gini Dan aku tuh sayang. sempat kaget gitu. Oh, kaget. Kadang-kadang gini, kita nih orang reader tarot itu ya, dianggap kami ini adalah orang yang mendahului kehendak Tuhan gitu loh. Padahal sebenarnya pekerjaan kami nggak seperti itu. Nggak ada tuh orang yang datang ke aku tanya, Suki kapan gue mati? Nggak ada yang tanya ke aku, Suki kapan hari kiamat datang? Nggak ada yang Iya, Sukiin. contohnya Pokoknya yang aku aneh-aneh bikin ke itu nggak kakak ada. bukan Mereka hanya untuk yang fokus, iya. Jadi mereka itu fokus pada oh, dirinya. Kenapa gue nggak dapat kerjaan? Kenapa hidup gue kok jauh ya itu dari salah satunya rasa, aku, eh kenapa aku eh, sulit rasa untuk melakukan tenang. pekerjaan. Nah, jadi kadang-kadang kasihan loh tukang tarot itu ya. Mendingan tukang daging ya Cin ya. Kan dagingnya dibeli aja kan dimakan. Kalau tukang tarot kan udah dikata-katain dulu. Padahal nggak tahu. Tarot itu apaan sih? Nggak pernah lihat bentuknya tarot. Jadi dikata-katain tukang tarot itu, ih nanti kamu berdosa loh. Kamu itu mendahulukan eh kehendak Tuhan gitu kan. Seolah-olah gimana gitu ya. Padahal yang kami itu nggak seperti itu gitu loh. Jadi kami itu ditanya sesuatu yang eh, dari jauh dari diri mereka aja, ya. Kenapa mereka nggak bisa bahagia? Kenapa pekerjaan sulit? Kenapa rumah tangganya seperti ini? Kenapa aku kok apa ya? Aku itu nggak bisa berhenti selingkuh. Misalkan kayak gitu. Itu kan bagus ya. Artinya apa? Ada satu penyadaran dalam diri mereka dan mengerti tentang kekurangan-kekurangan mereka. Seperti itu saya. Ya. Oke. Setelah kamu dibaca waktu itu kamu surprise banget, ya, kaget ya. Iya, kaget karena ini kok tepat banget seperti itu. Tepat banget seperti itu. Eh, nah, aku tuh pengen tahu. Aku sih udah tahu ya cerita kamu. Boleh nggak dibagi di sini sama teman-teman? Karena seperti yang kita bicarakan waktu itu sayang, banyak sekali anak-anak ya, anak-anak yang tidak merasakan kasih sayang orang tua. Apalagi kamu broken home ya kan? Kamu broken home, terus udah gitu, coba sih kamu kasih tahu masa kecilmu itu bagaimana, ya? Masa kecilmu itu bagaimana? Supaya kita bisa mengerti, kita bisa teman-teman yang di luar sana itu juga bisa paham gitu loh. Ternyata apa yang terjadi, apa yang kita jalani pada saat ini adalah sebuah proyeksi yang terjadi di masa lalu, di masa kecil, yang mereka punya trauma di masa kecil, yang mereka punya trauma juga pada mungkin pernikahannya gagal, atau mungkin dulu mereka korban KDRT. Nah, hal-hal itu jika tidak diterapi, itu akan berimbas dengan kehidupannya saat ini. Itu yang aku mau bilang gitu loh. Aku mau tunjukin gitu loh. Boleh kamu bercerita tentang masa kecil kamu, sayang? Oke, aku cerita. Terima Mungkin kasih. bisa sedikit, bisa panjang ya Ya buat semuanya boleh. di sini. Oke. Uh-uh. Silahkan. Jadi
eh, kalau secara sadar ya, aku Mm-mm. itu dulu happy, ceria. Iya. Orang bilang aku lucu, Iya, orang kamu bilang aku cantik. cantik, orang bilang aku smart. Iya. Pokoknya semua yang menyenangkan gitu, sampai pada posisi semua kemudahan, semua jalan kayak aku dapetin sampai aku sekitar umur 22 tahun. Mhm. Aku jadi kayak seolah semuanya tuh sempurna. Setelah Mm-mm. dari umur 22 tahun ke atas, itu banyak sekali hal yang kayak kok aneh ya gitu, kok aku nggak kayak orang lain. Kadang kita membanding-bandingkan Iya, kan diri kita betul. dengan orang lain, Pasti ya. Mm-mm. kok orang seperti ini, kok gini gitu. Salah satunya itu, uh, kenapa aku dulu sempet nggak ada pengen merit. Jadi waktu aku pikir, jadi waktu aku udah umur 22 ke atas, mungkin aku udah mulai mikir laki-laki gitu kan, Iya. mikir cowok gitu Iya. kan. Kenapa aku kayak, kok aku nggak ada niat married. Jadi pikirannya tuh, suka cowok suka aja, nggak suka putusin. Oh, gitu ya. Mm-mm. Iya, kayak kalau suka ya deket lagi, Terusin nanti gitu ya. udah ya nggak cocok putusin, kayak gitu Putusin. kan. Nah, Gampang lama-lama banget aku ya. aneh dengan diriku, Simple, kenapa iya. aku seperti itu Iya. gitu. Terus aku selalu ketemu cowok tuh, aku suka cowok tuh yang cool, Hah? yang kelihatannya cuek gitu. Oh, yang Yang cool. Oh, jadi kamu suka laki-laki itu yang iya, cool, yang cuek sama kamu. yang Kenapa? Alasannya yang kenapa? jutek gitu Alasannya kan. apa? Kok aku malah suka cowok yang seperti itu Iya. bisa aku kejar-kejar banget. Itu ya. Ayo, siapa yang teman-teman di sini punya punya apa ya? Punya attitude kayak si Melati ini. Oke, terusin sayang. Iya, terus tapi giliran orang yang sayang sama aku, yang dia kasih perhatian, aku tuh bisa galaknya, bisa bisa berkata kasar kasar Iya, pokoknya, waduh. menolak gitu. Jadi Banyak opposite banget banget ya. dulu cowok yang Iya. nangis gara-gara dia suka sama aku tapi akunya enggak gitu. Itu lumayan banyak korbannya gitu. Waduh. Tapi aku nggak ngerasa mau menyakiti mereka. Tapi kalau memang aku nggak mau aja gitu. Iya. Aku juga nggak pernah kasih harapan sama mereka apa gitu kan. Iya. Nah, lama-lama juga terus pekerjaanku juga waktu itu kan bagus gitu kan, di Iya. atas gitu, naik gitu. Tapi tiba-tiba aku nge-cut sendiri untuk aku nggak mau ke situ gitu. Aku Oke. nggak mau dikenal orang, aku nggak mau jadi orang kaya, aku Iya. nggak mau, pokoknya semua yang bagus-bagus Nggak dilihat mau kita ya. sebagai manusia itu aku nggak mau semua Aneh gitu. kan ya? Ya. Gitu. Oke, sekarang kita bongkar. Terus Oke, mau dilanjutkan terserah. Mau Mm-mm. dilanjutin? Ya, kira-kira seperti itu. Coba Kak Suki iniin gimana? Iya. Jadi segala sesuatu yang padahal baik-baik itu kan sebenarnya menyenangkan diri kita ya. Benar nggak? Kalau kita disayang sama laki-laki yang Tapi aku memperhatikan kita, itu ditolak. Itu kan namanya ajaib ya. Karena opposite, sesuatu yang opposite itu namanya nggak sinkron. Ya? Nggak sinkron gitu loh. Padahal orang yang disayangi itu luar biasa, itu anugerah. Tetapi kenapa kamu menolak pada saat itu? Aku disayang itu Aneh takut. kan? Nah, ada di jiwa aku yang takut ketika disayang. Dia ketakutan kan? Dan kamu nggak bisa menjelaskan apa itu. Dari mana kamu punya perasaan yang berlawanan seperti itu? Nggak bisa kan dijelaskan? Nggak bisa, Iya, betul. kenapa bisa begitu nggak ngerti. Iya. Intinya dulu tuh takut. Jadi kalau ada orang yang sayang, jiwaku tuh takut banget, di dalam diri ada yang takut gitu, nggak mau gitu. Iya. Jadi sukanya cowok-cowok yang justru kebalikannya, yang cool, yang cuek, yang nggak memperhatikan kamu, yang cuekin kamu. Justru kamu tergila-gila dan jatuh cinta, ya kan? Nah, itu adalah, nah jadi banyak sekali orang-orang seperti itu, ya.
orang yang maksudnya mereka itu dicintai laki-laki, atau misalkan laki-laki dicintai wanita, ya kan? Mereka bisa jadi seperti itu, nggak mau, tapi justru mereka mengejar-ngejar yang nafsu luar biasa ya, ketika mereka itu dicuekin, ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau Yang bongkar, disakitin. iya, ya kalau kita mau bongkar hari ini, itu adalah perjalanan jiwa, ya. Jadi jiwa ini menolak karena batin kita, ya, inner wound kita itu masih belum sembuh. Sekarang aku mau bongkar, ya. Apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu dapatkan dari orang tua kamu pada masa kecil kamu? Bagaimana perlakuan mereka terhadap kamu? Coba. Nah, itu aku mau cerita sedikit juga. Nah, Boleh. aku tuh setelah umur 30 tahun itu sering mikir kenapa aku begini ya. Sering flashback ke belakang. Jadi kayak pikiran aku flashback sendiri. Iya, Lihat ke masa lampau hidup aku atau apa gitu. Setelah itu tuh aku mikir kayaknya, oh aku tuh dulu gini ya, gini gitu. Memang gimana ya, penolakan. Jadi gini, kalau disayang aku takut gini, kalau orang aku gini, aku dulu gimana ya, aku bukan menyalahkan orang tua aku, bukan gitu. Jadi dulu aku merasa mamaku itu kan orang tuaku sendiri, dia aja bisa nyakitin aku gitu, gimana orang lain gitu. Jadi aku sendiri nggak percaya sama orang tuaku. Orang yang udah hubungan aja bisa nolak aku, gimana orang lain gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang sayang ke aku dan memang mereka juga benar-benar sayang, aku tuh takut, ada rasa takut, mereka ninggalin aku. Jadi aku nggak mau ditinggalin. Kalau kayak gitu aku nggak mau ditinggalin gitu. Aku takut mereka nggak sayang nantinya. Wah, aku pasti kecewa gitu. Tapi kalau aku yang sayang ke orang, aku udah tahu aku kapan berhenti. Jadi jadi nggak jelas. Jadi kalau aku yang mencintai kan aku tahu kapan aku berhenti atau enggak gitu. Jadi aku bisa siap-siap. Tapi kalau orang yang sayang ke aku mikirnya aku nggak tahu kapan mereka berhenti menyayangi aku takut gitu. Iya, betul. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau Melati waktu orang tuanya pisah, tinggal sama nenek ya? Waktu itu bilangnya ya? Iya. Melati tinggal sama nenek. Lumayan. Aku memang dari kecil tinggal sama nenek. Jadi sebenarnya perpisahan kedua orang tuaku itu udah dari aku di kandungan. Oh, oke. Iya. Ya, I'm sorry about that ya. Very sad story juga. Jadi yang aku juga mau bilang di sini, banyak sekali anak-anak atau mungkin kita sendiri yang mengalami banyak kekecewaan di dalam kehidupan ini, terutama hubungan kita terhadap orang tua, ya, orang tua. Ada yang broken home, ada yang kemudian ditinggal orang tua, ada banyak hal. Nah, ada juga yang hidup dengan orang tua masih didikte. Nah, orang-orang yang seperti macam pedofil ya, orang itu pedofil, orang itu menjadi pedofil. Kenapa sih dia itu bisa tumbuh menjadi seorang pedofil? Kenapa? Orang di luar kan menjudge dia, oh begini. Ayo kita bongkar masa kecilnya. Ternyata di masa kecilnya itu ada di saat mamanya itu terlalu yang ngatur, selalu yang protek, yang ini, yang itu, istilahnya terlalu dominan, ya. Jadi mamanya terlalu dominan. Akhirnya pada saat dia besar, kemudian dia udah puber, ia ingin mencari seorang perempuan. Dia melihat semua perempuan itu sama kayak mamanya, ya. Iya. Dia lihat semua mama. Ada sebagian yang seperti itu. Iya. Lihat kok perempuan itu sama dengan mamaku, ya. Akhirnya apa yang terjadi?
Kemudian dia mulai dekat dengan anak-anak dan merasa nyaman. Disitulah akhirnya sesuatu terjadi dan merubah hidupnya. Ya, jadi sekali lagi tarot itu bukan aku berhubungan dengan setan atau jin, tidak ada itu dalam kamusku. Jadi di sini ada aku juga harus mempelajari psikologi ya tentang orang tersebut bagaimana. Karena tarot itu ada 3 kartu yang dikeluarkan ya kalau kita mau main itu. 3 kartu itu adalah masa lalunya, masa sekarangnya, dan masa depannya. Dan aku kasih tahu di sini tidak ada satupun manusia ya pun aku, who am I, tidak ada satupun manusia termasuk aku yang bisa melihat masa depan. Aku pun tidak bisa melihat masa depan. Namun yang maksud aku, yang aku bilang kartu masa depan, ini adalah sebuah kartu untuk menuju ke sana. Karena ketika kita mau masuk ke masa depan itu, kita akan menemukan pengkolan jalan, kita ada di persimpangan, kita ada di tanjakan, bahkan kita ada di mungkin ada di jurang, depannya jurang. Tarot akan mengasih tahu. Nanti kamu ketika menuju masa depan kamu, hati-hati. Nanti ada ini loh, ada ini. Jadi ini belum menuju ke sana. Yang bakal menuju ke sana adalah kamu sendiri, kita sendiri. Ya, hanya memberi satu warning gitu loh. Seperti itu. Oke. Sekarang kalau misalkan boleh tahu nggak sih kalau misalkan mama marah itu gimana? Supaya gini loh, kadang ada orang-orang di luar sana itu yang anaknya banyak, yang orang-orang yang ini nggak laki nggak perempuan ya, yang juga kerja keras, yang merasa bahwa sudah melakukan banyak hal untuk anak-anak mereka. Kadang-kadang nih kita orang tua itu keceplosan dalam menghukum anak, dalam marahin. Kadang-kadang anak-anak itu kasihan loh, anak-anak itu melakukan kesalahan kecil. Misalkan kesalahan kecil, mereka itu dihukumnya seperti maling ayam, bener nggak? Ibaratnya kayak gitu, padahal cuma melakukan kesalahan kecil mereka itu. Jadi aku melihat banyak sekali anak-anak di luar sana itu yang kasihan, masa kembang, masa tumbuh kembangnya mereka itu nggak sehat gitu. Boleh tahu nggak sih Melati, gimana sih kalau mama marah itu gimana? Bisa kasih tahu? Bisa. Dulu waktu boleh. Ini sebagai ini juga contoh dan pelajaran contoh juga aja, buat ya? para orang tua. Jadi kalau kita marah tuh sebaiknya memang seperti di ajaran agama-agama manapun kita harus sabar. Ya mungkin memang tidak mudah, tapi ya kita harus belajar itu agar kita nanti anak-anak kita juga nggak kena efek negatifnya gitu. Jadi kayak dulu mama aku tuh kalau marah itu dia kalau marah tuh kalau ngomong ke aku, mati aja lu, kenapa nggak gue cekek aja sekalian dulu biar mati aja lu. Jadi itu kata-kata itu tuh hampir kalau mamaku marah gitu. Terus mamaku juga kalau marah bawa-bawa nama hewan gitu, dan hewannya tuh yang nggak bagus gitu. Mungkin kalau bagi aku, mungkin kalau ngomong anjing masih anjing tuh penurut, anjing tuh masih yang setia gitu. Tapi kalau udah yang kayak monyet, si karakter monyet kan kebanyakan kan kayak orang dominannya kena nakal atau apa gitu kan. Jadi kayak ya aku dulu seneng banget naik pohon. Mau pohon setinggi apa tuh aku bisa. Ya, wow. Padahal kamu tinggi orangnya ya? Iya. Sebenarnya nggak tinggi, aku cuma 162. Tapi dulu aku tuh naik pohon sampai ujung langit pun aku bisa gitu loh. Sampai sekarang Melati. Kenapa? Sampai sekarang kamu pintar manjat? Sekarang udah enggak. Sekarang masih bisa manjat, tapi nggak seberani dulu. Dulu kalau nggak manjat pohon sampai ujung, jangan panggil aku Melati. Melati dari Jayagiri. Ya, Melati Suciwangi kamu. Waduh, harus dilatih itu padahal ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mama kamu kalau marah seperti itu. Jadi makanya nama kamu di sini disamarkan atau apalah ya.
Bukan untuk membuka aib sebenarnya, bukan. Cuman kita mau kasih tahu bahwa aku mau bongkar. Eh, karena Melati ini seringkali dikasih marah seperti itu ya. Nah, jadi aku mau bongkar ya. Kalau Melati sudah tahu. Kata-kata seperti itu adalah kutuk. Bayangkan kamu dikutuk orang tuamu sendiri. Ya? Kamu dikutuk dengan kata-kata seperti itu. Nah, kata-kata itu tidak kelihatan. Kelihatan nggak? Kata-kata itu kelihatan nggak? Kalau kita lihat physically-nya. Nggak kelihatan kalau dilihat. Tetapi ketika diungkapkan, diucapkan, jeret, seperti mata pisau, seperti pedang, saat membelah hatimu. Benar? Betul sekali, punya kuasa. Makanya kita harus berucap yang baik, berkata yang baik. Itu ternyata seperti itu. Seperti itu. Bayangkan dia mendapatkan kata-kata itu dari mamanya yang marah berulang-ulang. Akhirnya di dalam diri dia, dalam hatinya itu sedih. Sedih itu nggak kelihatan. Coba kamu kelihatan, kamu gambarkan, misalkan kamu tak kasih pensil sama kertas, gambarkan sedih itu bagaimana, berupa apa dia, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa dijelaskan. Tapi kok aku sedih banget mendengarkan kata-kata itu, ya kan? Nah, ternyata kemarahan, meskipun dia tidak dilihat, kita tidak bisa melihat kemarahan itu, nggak bisa dilihat. Kalau kita mau timbang berapa besarnya, ya. Jadi marah ini kita timbang nih. Waduh, hilang dia. Halo? Oke. Iya, halo. Jadi marah ini kalau kita mau timbang, sayang. Oke. Ya, itu jumlahnya, ya. 10 pangkat 50. Ya. Jadi iya, jadinya itu gede banget. Nah, itu bayangkan di dalam diri kita, orang tua kita ngasih beban seperti itu setiap dia marah. Lama-lama apa? Kemana? Kemarahan itu kemana di dalam diri kita? Kesedihan itu kemana larinya? Kita pergi yuk, makan-makan cendol sama teman-teman, ya kan? Nonton-nonton TV, biskup, atau kita belanja barang-barang mahal, baju-baju mahal. Hilang nggak kesedihan itu? Iya, nggak akan hilang. Aku jadi orang yang insecure gitu. Jadi aku sedikit nggak bahagia. Aku maunya cari senang. Jadi aku sampai nggak bisa menyeleksi teman. Nah, buat aku teman yang ada di dekat aku itu yang menyenangkan. Padahal belum tentu teman itu benar-benar baik ke kita. Karena mereka memanfaatkan. Nah, jadi aku mau kasih tahu di sini, ketika kita nggak bahagia, jiwa kita nggak bahagia, kita itu akan dikelilingi orang-orang yang anfaedah. Ketika kita tidak bahagia dengan diri kita, dengan karena kita masih punya beban yang belum tuntas di masa kecil kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang nggak berguna, yang sudah pasti akan memanfaatkan kita. Itu pasti. Iya. Tadi aku cerita, yang aku rasain seperti itu. Jadi selama pertemanan juga, aku pikirnya mereka baik karena aku ajak mereka happy, gitu. Ajak traktir makan, pergi jalan apa gitu. Tapi ketika uangmu habis, ya? Tidak seperti itu, mereka nggak peduli gitu. Iya, uang kamu habis, kemudian mereka nggak menghiraukan kamu, ya kan? Iya. Betul. Karena orang-orang berpikir kalau dia lagi sedih, lagi ada masalah, gua traveling kemana. Padahal itu nggak akan menolong. Itu hanya sesaat. Jadi yang bisa menolong diri kita sebenarnya apa? Sembuhkan jiwamu.
Kalau ada dibilang, oh waktu akan menyembuhkan luka, waktu akan menyembuhkan, akan membuat masalahku lebih baik. Enggak, waktu enggak akan Iya, menyembuhkan tidak. apapun. Harus Tapi diobatin, kamu, harus ada. Karena iya, kalau enggak itu makin mengakar. betul. Seperti kanker kan, Heeh. mengakar dia. Iya, Iya. makin Nah, mengakar. Kita makin berat dan nggak tahu. nah seperti itu. Nggak tahu kalau itu penyakit, udah nggak sadar. Iya, Itu nggak beberapa sadar. orang udah kulihat seperti itu juga gitu. Dan Sekarang kamu makanya nyambung, berontak aku apa yang ngomong aku seperti katakan itu. semuanya. Sekarang kamu nyambung gitu loh. Ya kan? Kalau kemarin-kemarin kan omongannya masih sedikit karena pikirannya terbeban banyak hal, ya kan? Nggak bisa mikir kemarin kamu. Iya. Nah, kemudian Iya. kemudian eh, aku tadi mau ngelanjutin karena kamu ini dikasih kata-kata seperti itu sama mama, ya kan? Sama orang sekitar kamu. Gini loh. Akhirnya apa? Kesedihan kamu, kemarahan kamu, ya, itu menjadi mengendap dalam diri kamu. Mereka larinya kemana? Padahal mereka itu punya power yang besar sekali kalau ditimbang, ya. 10 pangkat 50, 10 pangkat ini, pangkat, mereka tuh pangkat semua. Nah, terus udah gitu, ternyata apa yang terjadi dengan tubuh kita, kita akan mempunyai blok-blok negatif. Bayangkan ketika ibumu marah, dia melemparkan sesuatu, plang, blok hitam. Blok, 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 blok. Jadi tubuhmu itu dipenuhi dengan blok hitam. Ya, negatif blok. Negatif blok itu tadi seperti yang sudah kamu sadari sendiri bahwa mereka itu akan mengakar. Ya, jadi emosi-emosi yang ada di dalam dirimu itu mengakar. Akhirnya mereka menjadi blok mental. Kalau sudah menjadi blok mental, orang itu akan insecure. Bawaannya curiga aja terus sama orang. Nggak ada orang baik. Iya, Ya, aku sulit. sulit mempercayai Ya, orang. termasuk yang kemarin sulit untuk Ya, mempercayai orang tuh betul. udah sulit. Susah kan Kayak udah mempercayai orang kan? pasrah gitu. Karena hatinya juga terluka. Jadi nggak ada lagi orang kita bisa percaya sama orang, nggak ada. Ya, seperti itu. Nah, terus Iya, akhirnya nggak percaya ada yang sayang sama kita tuh nggak percaya. nah itu namanya sudah menjadi blok mental, sayang. Blok mental itu bisa nggak dikeluarkan sendiri sama kita? Itu nggak bisa, karena dia lengket banget, kayak aspal lengketnya. Nah, makanya teman-teman yang mempunyai masalah di waktu kecil atau punya trauma di pernikahan dulu ya, laki-laki dan perempuan, kalian bisa datang ke terapi, misalkan ke hipnoterapis, bisa itu, ya. Kalau kalian nggak datang sama aku, kalian boleh datang ke sana, ya. Intinya adalah sembuhkan jiwa. Datang ke pakai Jiwamu. cahaya juga nggak apa-apa seperti aku. Iya. Karena aku kan aku sudah juga ke kiai, sudah Pernah juga ya ke sayangnya, psikologi, iya. ke psikolog. Kamu sudah ke Udah psikolog juga. semuanya sudah kujalanin. Apa Demi yang kamu sembuh. dapatkan sudah? Makanya gini, kalau kita mau melihat satu perbandingan, bukan kita mau banding-bandingin, sebenarnya enggak. Cuman di sini gini, apa kamu ngerasa beda nggak sih pakai cahaya ini dengan sesuatu yang pernah kamu jalani waktu itu? Bukan berarti waktu itu nggak bagus. Tetapi kan orang juga itu jodoh-jodohan ya sayang ya. Misalkan dipakai cahaya 4 hari, 5 hari, wah aku kok betul. kayak gitu. Aku pengen tahu gini, apa sih menurut kamu ada bedanya nggak apa yang kamu pernah lakukan atau kamu jalani dengan orang lain sama pakai cahaya ini? Gimana ya? Secara psikologi, kemarin lewat psikolog yang dokter murni gitu kan, aku di hipnoterapi, jadi kayak kakak menghipnoterapi aku juga Iya, gitu, betul. sama seperti itu. Sama ya.
Ya memang kemarahan aku terhadap orang tua itu berkurang juga. Sama aku lebih welcome juga, sama lebih care juga, lebih ini gitu. Iya, Tapi waktu sama apa Kak Asuki ini ada sesuatu yang lebih gitu. lebih ya. Yang Oh, lebihnya ini kita alhamdulillah. saling gitu. Jadi Iya, betul. orang mamaku sendiri Oh, saling ya. respect Oh, juga bentar, ke aku ini gitu. menarik, ini Iya, Melati. saling gitu. Sebentar, aku potong dulu sayang, maaf aku potong gini. Waktu itu kan kamu pernah ke psikolog, pernah ke kiai, pernah apalah ya, intinya kan untuk mengobati jiwa kamu. Dan ada juga di terapi ya kan. Terus ada perubahan dalam diri kamu. Tetapi dipakai cahaya ini eh, luar biasanya, mama kamu itu mengimbangi atau Iya, gimana? iya, iya, Jadi iya, selesai iya pakai betul. cahaya. Mengimbangi. Oh, Jadi aku bisa mengimbangi. aku bisa merasakan ak- aku bisa merasakan mamahku tuh pengen ada di dekat aku. Oh my Selama ini aku God. ngerasanya aku nggak pernah ngerasa mamahku pengen di dekat aku, pengen Oh, lama-lama nelpon aku, oh nggak ada begitu. Aku cuma ngerasa oh mama mau nih ditelepon ngobrol lama, oke. oh mama aku udah mulai terbuka sama mama juga, udah mulai nerima nggak apa-apa kesalahannya gitu-gitu kan. Iya, Tapi setelah ikut paket Kasuki ini benar-benar ada timbal baliknya, jadi aku oke, bisa ngerasain saling ya. bahwa mamahku tuh juga pengen di dekat aku gitu, pengen di Hmm, samping aku gitu, ada perasaan itu di diri aku gitu, baik, baik. bisa kayak gitu. Iya, jadi itu memang kalau dipakai cahaya itu dua-duanya sayang. Karena kan seperti aku bilang bahwa pakai cahaya itu ketika orang itu sudah bersepakat untuk mau dibantu, untuk mau sembuh, ya kita sama-sama berkorban ya. Mm-mm. Oke, sebentar ya. Aku sebentar. Ini Aku mau lihat di luar karena oke, barangku mau datang. Sampai aku batuk loh. Oke, batuk. batuk karena kurang minum. Minum dulu ya. Minum dulu kan, minum dulu, aku udah Terima minum tadi. kasih. Nah, jadi inilah miracle of pakai cahaya. Kemarin juga aku sangat bahagia banget karena klien aku dia di luar negeri ya. Dia mendapatkan pekerjaan yang lebih daripada dia inginkan setelah dipakai cahaya. Dipakai cahaya itu pasti bisa dibuktiin ya. Maksudnya ada yang selesai pakai cahaya 5 Iya, 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 hari, iya, 6 ya hari itu langsung. langsung, Kayak, langsung. kayak kemarin aku juga kan, Langsung ya. aku dapet tawaran kerjaan, langsung Iya, aja aku terima. Aku semangat amazing. bangun pagi langsung. Iya, jadi semangat kamu nggak pernah sesemangat itu ya? Enggak, enggak. Itu. Aku pasti gini kalau ditawarin, enggak cocok buat aku. Nah, Enggak mau, enggak cocok buat aku. Jadi semua hal tuh enggak cocok buat aku. Padahal orang udah nawarin, orang kalau udah nawarin kan berarti kemungkinan cocok dong. Oh, iya, nih mungkin Melati cocok nih. Mungkin Melati cocok nih gitu kan, makanya ditawarin. Tapi aku tuh selalu mengignore enggak cocok, iya. enggak mau gitu. Selalu Heeh. kayak gitu gitu. Tapi Jadi, sekarang udah enggak, sekarang enggak. amin. Oke, jadi apa harapan kamu buat teman-teman yang mendengar ini, sayang? Harapan kamu apa? Harapan aku, harapan aku semoga banyak jiwa-jiwa di sana yang terpulihkan seperti aku. Amin. Buat para orang tua, sayangi anak jika kita ingin disayangi, hormati anak jika kita ingin dihormati, karena semua itu kan alam ya, hukum timbal balik ya, Iya. apa Lau. cermin mungkin Iya, ya. betul. Iya, jadi kayak kalau apa yang dilihat di diri kita itu anak ngikutin gitu, Betul. jadi kayak kita harus kasih kasih contoh sesuatu yang baik agar inner dalam diri anak itu menyerap sesuatu yang baik juga dari kita sebagai orang tua gitu.
bener Heeh, banget, iya. bener banget. Jadi kita sering ya mendengar anak durhaka gitu. Tanpa sadar, Heeh. Itu orang kan tua kadang itu kadang kita melakukan ngerasakan kok. yang durhaka sama Heeh, anak-anak. Tapi kan nggak ada istilah orang tua durhaka sama anak ya kan? Yang ada itu anak itu durhaka sama orang tua, heeh. gitu kan? Kalau nggak bantu, anak Iya, itu durhaka sama orang tua kan gitu. Padahal durhaka, orang tua yang iya. apa? Kita nggak boleh Nah, kayak gitu-gitu ke anak, iya, iya. kasihan anak-anak itu ya. Jadi Kita anak-anak saling, tidak iya saling, saling. betul, betul, betul banget. Heeh, Jadi heeh. buat Kita orang tua, menyayangi anak pun dia akan menyayangi kita. iya Bukan betul. berarti kok lu pamrih sih, bukan pamrih, Enggak, sebenarnya enggak itu bukan pamrih. pamrih. Iya. Mungkin orang gini, lu baik, Lu bantu eh, orang tua apa diomongin gue gitu. harus Lu baik baru pamrih. Ya, baik gitu kan. iya, Bukan itu sih sebenarnya, bukan masalah gue baik, lu baik dulu baru gue baik, bukan itu, tapi betul. itu inner yang keluar dari diri itu. Jadi ketika kita baik sama seseorang, seseorang itu akan kita akan menarik sesuatu yang baik dari orang yang ada di depan kita kan. Iya, benar sekali. Itu. Iya, jadi ada timbal balik ya, seperti itu. Dan aduh, rasanya hari ini kita mau membicarakan sesuatu yang benar-benar eh, dalam ya. Dalam arti di sini kadang-kadang orang tua itu merasa bahwa kita sebagai anak kudu harus menghormatin. Ya memang harus kita menghormatin ya. Tapi ada juga Harus, orang ya. tua yang tidak sengaja membuat anaknya seperti itu kerasnya. Karena apa? Karena anak ini dibentuk sama orang tuanya sendiri. Contoh, orang tua yang membedakan anak-anaknya. Ayo, jadi anak-anaknya dibedain antara kakaknya sama adiknya. Misalkan adiknya lebih disayangin, kakaknya enggak. Kakaknya lebih diperhatikan, adiknya enggak. Nah, kalian orang tua jangan salah kalau kalian memperlakukan atau membedakan anak-anak seperti itu. Suatu hari kamu akan melihat anak itu akan jauh darimu. Dia akan bisa-bisa dia akan membenci orang tuanya. Hal yang paling ditakutkan adalah ketika anak itu membenci dirinya sendiri. Kalau anak-anak sudah membenci dirinya sendiri, artinya dia sudah membenci kehidupannya. Kalau sudah membenci kehidupannya, ya, ya, seperti yang dia akan lakukan, dia akan melakukan hal apapun. Nah, makanya kenapa ada orang yang punya keinginan bunuh diri. Bukan berarti mereka nggak punya Tuhan. Karena sebagai anak, dia nggak dihargain, nggak disayangin, hanya dimintain duit aja. Dibedain padahal dulunya. Kok ada apa-apa dia yang suruh iniin? Dia merasa nggak berguna. Coba deh, sebagai orang tua, kita harus benar untuk mendidik anak. Jangan juga mendikte ya. Karena ketika anak-anak tuh sebenarnya gini loh. Anak-anak tuh sebenarnya ketika anak-anak itu akan mencontoh uh, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bukan mereka akan mendengarkan apa yang kamu nasihatkan. Nasihatmu bagus-bagus. Kamu ini ya, kamu ini ya. Kamu harus rajin sholat. Kamu harus rajin ke gereja. Betul. Kamu harus ini. Jadi bukan ucapan, Enggak, tapi perbuatan. Lebih ke perbuatan yang dicontoh. yang anak contoh itu. Setelah itu namanya proyeksi. Setelah mereka nanti besar, mereka nggak akan menghargai orang tuanya. Jangan salah, jangan sedih. Karena itu apa yang kita tanam, kan gitu. Ya, bersyukur kita disadarkan. Oh iya ya, ternyata aku pernah membuat anakku patah hatinya. Aku pernah terlalu kasar ngomongnya sama anak, terlalu mendikte. Nah, bagi orang tua yang sering mendikte anak-anaknya, tolong mulai sekarang jangan ya. Karena cinta sejati orang tua itu adalah cinta yang nggak perlu ada syarat. Kalau anak-anak itu nakal, panggil dia,
pegang pundaknya, tatap matanya, tanya, mau kamu apa sayang? Mama, papa lihat kamu begini-begini. Coba jelasin. Seperti itu kan enak daripada dikatain, monyet lu, anjing lu, ya kan? Berdarah, hati anak ini berdarah. Kalau udah berdarah, kelihatan kalau kita jatuh ya, melatih ya. Kita main sepeda, kita jatuh, aduh luka, ya kan? Luka berdarah-darah. Tangan ini masih dirawat. Kalau hati yang berdarah gimana? Ayo, gimana caranya? Nah, jadi aku memang spesialisasi menyembuhkan inner child. Inner child itu apa sih? Inner child adalah sosok kecil di dalam diri kita, ya. Sosok kecil, dia tuh masih kecil. Bahkan kalau kita umur sudah tua, inner child itu tetap dia kecil. Makanya kalau ada orang misalkan sakit hati masa kecilnya, dia akan selalu mengungkit, aku dulu kecilnya itu seperti ini. Aku tuh padahal dulu kecilnya nggak pernah seperti itu. Aku tuh kecilnya, aku kecil sampai sekarang aku nggak pernah nyusahin orang. Aku tuh kecilnya, selalu dia akan kembali pada saat dia kecil. Perhatikan, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang inner child-nya belum sembuh. Selalu teringat akan masa kecilnya. Nah, tetapi orang-orang seperti ini nggak akan mungkin sadar. Atau misalkan di lingkunganku atau di temanku misalkan kayak gitu. Misalkan aku bilang tiba-tiba dia sukanya ngomongnya gitu ya kan, gitu-gitu. Aku bilang, ayo aku sembuhin yuk inner child kamu. Ya marah dia. Apaan sih lu? Siapa sih lu? Ya kan? Nah, kalau orang itu sadar, iya, aku ini selalu kembali ke masa kecil. Dan dari kesadaran itu dia datang, sembuhin gue dong, bantu aku sembuh. Nah, itu artinya ada satu kesepakatan bahwa dia menyadari. Kalau dia nggak sadar, kita mau bantu, itu useless. Harus orang itu datang. Sama dengan juga aku. Misalkan di lingkungan aku, di keluarga aku, atau di teman-teman aku. Ada orang yang misalkan susah cari pekerjaan. Banyak loh orang datang ke aku ini, susah cari pekerjaan gimana? Setelah dipakai cahaya, mereka mendapatkan pekerjaan. Aneh kan? Bukan sulap, bukan sihir. Ya, jadi jadi semua itu adalah ternyata di dalam diri kita. Setelah kita mengenal jiwa kita, setelah jiwa kita ini pulih, ternyata jiwa kita ini mempersembahkan sesuatu yang luar biasa, yaitu potensi-potensi yang bakalan keluar dalam diri kamu, dalam diri orang-orang yang sudah sembuh jiwanya. Ya? Nah, itu kan iya, jadi kamu nanti bisa merasakan, oh, sekarang aku bisa dapat pekerjaan. Amin. Puji Tuhan, alhamdulillah, ya kan? Oke, jadi jadi tadi itu ya, kamu sudah mengatakan sama aku apa yang sudah kamu rasakan dipakai cahaya ini. Kamu merasa lebih light ya, hidup itu lebih ringan ya. Di kepala kamu itu udah nggak ada sesuatu yang berat lagi ya. Halo? Iya. Halo? Iya Kak. Kenapa Kak? Putus jadi setelah kamu pakai cahaya ini sejauh ini udah selesai nih 6 hari ya. Kamu merasakan beda nggak dalam diri kamu? Banyak ya? Iya, banyak. Kamu melihat dirimu yang sekarang bagaimana? Apa yang kamu lihat dalam dirimu sekarang? Apa yang kamu lihat dalam dirimu sekarang? Aku lebih ini sih Kak, kayak aku yang paling berat di aku itu kan selama ini kok aku malas ngapa-ngapain ya gitu. Itu kan yang paling berat, kayak ke kanan salah, ke kiri salah, ngelakuin ini salah, ngelakuin hal kecil aja kayak salah, kayak nggak berguna gitu. Aku pengen melakukan sesuatu yang besar yang menurut Tuhan itu baik, tapi apa nggak ngerti gitu. Takut melakukan kesalahan, takut dosa, akhirnya nggak mau gerak ke kanan, nggak mau gerak ke kiri, kayak diem aja gitu. Tapi ya kayak kemarin ya aku ditawarin pekerjaan, ya selama pekerjaan itu memang maksudnya
ya memang aku di bidang itu kan, ya aku terima, ya aku langsung kerja aja tanpa mikir gitu. Jadi udah ada Heeh. progresnya ya, udah ada satu kayak tek, aduh, ayo aku Heeh. sambut. Nah, Heeh. menyambut namanya, menyambut pekerjaan. Kamu nggak melihat Pikiran berapa negatifnya aku bayarnya, tepis ya kan? gitu. Itu kan sudah Aku lebih bagus. pikiran positif. Oh, itu rezeki aku ambil gitu. Iya, ya. Jadi itu satu langkah awal ya. Seperti itu. Langkah awal yang apa yang selama ini jadi kemalasan kamu, setelah saat proses pakai cahaya kamu udah mulai bersemangat. Itu penting loh, semangat itu ya. Iya, Bahkan sangat penting. sangat Sangat penting. penting karena aduh, kalau nggak ada keinginan itu bingung deh. Nggak ada. Bersyukur aku nggak ada dibilang mau bunuh diri. Bersyukur aku Nah, masih iya. percaya kalau aku tuh baik-baik aja gitu. Maksudnya Amin. Tuhan tuh selalu bersama aku gitu. Amin. Aku masih seperti itu. Jadi power dari semangat itu luar biasa ya. Ketika orang itu sudah Iya. dibuka ya, maksudnya sudah blok-blok negatifnya itu sudah dibuka dalam dirinya, semangat itu sudah mulai ada dan itu bagus ya. Aku aja nih, kalau aku kurang semangat ya, kamu tahu nggak? Aku tuh cari-cari di Google, aku ikut kelas yang untuk nambah semangat aku. Aku cuma dengerin orang ngomong setengah jam, 1 jam, dan aku membayar. Padahal aku sudah tahu semua apa yang dibicarakan tuh, aku tahu ya, sedikit ya aku nggak tahu lah kayak gitu. Jadi aku membayar orang untuk membuat api semangatku itu terpecik lagi gitu loh. Ya, itu membayar karena aku menghargai. Jadi sebenarnya apa sih yang aku bayar dari orang itu apa gitu loh, supaya aku bisa bersemangat lagi. Kalau buat pribadiku sendiri sebenarnya apa masalah materi itu kalau ada mau ku kasih aja Kak. Nggak sebanding sebenarnya kalau masalah masalah spiritual, masalah agama, masalah tentang batin, jiwa, itu tuh kalau materi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya lah gitu. Apalagi kalau pengorbanan. Gini, kita mau sembuh, orang berkorban untuk kita, ya kita selain ucapan terima kasih kan pasti ada sesuatu yang ingin kita berikan juga gitu. Itu sih kalau menurut aku justru nggak seberapa lah ini ke Kasuki gitu. Iya. Aku masih baru bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Dengan kamu memperoleh atau kamu bertemu dengan jati dirimu sekarang, kamu bertemu dengan jati dirimu sekarang, kamu akan lebih percaya diri dengan dirimu sekarang, kamu lebih bisa menatap masa depanmu lebih indah, dan itu adalah kekuatan cinta dari aku, dari Tuhan terutama ya, dan dilewatkan melalui aku yang membantu kamu. Dan itu aku berpikir adalah ibadah aku ya, karena kan masih banyak orang-orang yang nggak mengerti bahwa misalkan mereka healing atau terapi gitu masih memikirkan uang, padahal uang itu bisa diusahakan. Bayangkan kita mikirin uang ya untuk ikut pakai cahaya misalkan. Nah, tetapi waktu ini berjalan, benar nggak? Pada saat waktu berjalan, kita sebenarnya sudah kehilangan kesempatan. Benar nggak? Iya, betul. Kita kehilangan kesempatan dalam hal ini gitu loh. Jadi apa sih artinya uang? Kalau setelahnya kita bisa mempersembahkan yang terbaik pada diri kita bisa melihat diri kita lebih indah, kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu secara nyata, kita bisa melihat bahwa hidup ini ternyata berarti. Dan itu rezeki akan datang sendiri sayang. Nah jadi klien aku yang ikut paket cahaya, dia itu ada yang setelah ikut paket cahaya nggak mencari pekerjaan, ditawarin 2 orang yang nawarin, ditanya berapa mau gajinya. Itu bukannya uang dari paket cahaya sudah dikembalikan maku, bener apa enggak? Dikembalikan kan? Kalau mau hitung-hitungan.
Nah, terus dia dapat pekerjaan, keluarganya tambah rukun, suaminya tambah sayang, istrinya tambah sayang, anak-anaknya menghargai dia. Dia merasa bahwa hidupnya itu sekarang sangat berarti. Berarti what is money? Apa sih artinya uang itu? Toh orang yang datang memang ketika mereka mau sembuh. Itulah kita tuh kadang masih melekat dengan sesuatu. Iya. Makanya dulu kalau di ajaran-ajaran agama kan kita mempersembahkan itu tuh apa ya, dulu kan sekian persen gitu kan, lama-lama cuma 2,5% gitu. Di agama kalau juga orang-orang zaman diajarkan dulu ya. justru memberikan tuh malah ke orang-orang yang dituakan 90. Iya, jadi semua itu memang pengorbanan sekarang ya. udah terbalik. Iya, jadi kadang-kadang kita lupa, kita membahagiakan banyak orang di sekitar kita. Kita membahagiakan keluarga kita. Penting ya, membahagiakan orang tua itu penting ya. Bukan berarti aku bilang kita maksudnya gini, membahagiakan orang tua itu penting. Ya. Ternyata diri kita ini terlalu sibuk membahagiakan orang lain. Teman-teman kita, sahabat kita, family kita, sibuk. Kita itu pikir bagaimana ya membahagiakan orang lain. Lupa membahagiakan diri sendiri. Lupa mengenal diri sendiri. Lupa melihat diri sendiri. Banyak banget yang bilang kayak gitu ke aku. Jadi orang kalau lihat aku tuh, Melati, kamu tuh itu sayangi diri sendiri, kayak gitu. Banyak orang-orang yang mungkin mereka orang awam juga, tapi kalau ngelihat aku tuh tadinya gitu, selalu menyarankan sayangi diri kamu, jangan mikirin orang lain terus, sayangi diri kamu. Aku sampai bingung, aduh gimana sih maksudnya aku gimana cara menyayangi diri ya kan? Aku bingung gitu, apa yang salah sama aku gitu. suka pengen orang lain senang, itu cara aku bahagia. Betul. Kita berpikir ya, dengan membahagiakan orang lain itu kita membuat diri kita bahagia. Ternyata nggak seperti itu kemauan jiwa kita. Iya. Look yourself itu terlalu dalam penjabarannya. Aku bahagia kan? Yeah. Itu amal aku, perbuatan aku gitu kan, amal aku gitu mikirnya. Tapi kok aku selalu dapet kecewanya gitu. Bukan berarti kita nggak boleh membahagiakan orang lain, bukan. Iya. Tapi ternyata ada di mana kita tuh harus fokus sama diri kita bener-bener gitu. Iya, betul. Nggak melulu tentang orang lain gitu. Oke, sekarang aku akan ngasih tahu. Tadi kan di awal aku sesuai dengan judul ini, kenapa kamu harus bahagia dan definisi apa sih definisi dari kebahagiaan itu? Definisi dari kebahagiaan itu kita berpikir bahwa seolah-olah kebahagiaan itu adalah suatu tujuan, ya kan? Nah, sekarang itu pendapat orang umum. Terus kenapa tidak semua orang merasa bahagia? Kalau kebahagiaan itu adalah suatu tujuan. Nah, kenapa kamu, orang ini, si A, si B, si C, semua orang ini, dari misalkan orang 100, yang bahagia ternyata orang 2. Nah, yang sisanya itu kenapa mereka nggak bahagia? Apa yang salah dalam hidup mereka? Kan seperti itu. Nah, kita mau cari. Jadi, ada alasan kenapa sih kenapa kamu itu harus bahagia, ya? Jadi, kalau kita bahagia, kita bisa berpikir tenang dan optimis, bener nggak? Dan kita bisa benar-benar ikhlas membahagiakan orang lain juga. Jadi memang kalau dirimu nggak bahagia dengan dirimu, baru ke orang luar. Oke. Kalau kita nggak bahagia, maaf tadi dipotong saya, ke tindih, sorry, maaf. Jadi, kamu nyampaikan sesuatu? Udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita harus membahagiakan diri sendiri dulu, baru bisa bahagiain orang. Gitu. Karena kadang kalau kita nggak bahagia, kita sendiri ngerasa kurang bahagia, tapi kita sering pengen bahagiain orang. Ketika orang itu nggak sesuai
keinginan kita atau apa, kita terluka. Dan Iya. itu malah lebih dalam lagi. Nah, jadi kan nggak ikhlas. Apa yang kita beri mubazir, ya kan? Iya, iya. Jadi apanya jadi malah jadi nggak ikhlas. Iya, kayak gitu. Jadi kenapa kamu harus Iya, bahagia? Karena dengan kita bahagia, kita bisa berpikir tenang dan optimis. Ya, jika kita itu optimis eh, dan tidak bisa berpikir tenang, ya gimana? Karena rasa optimis, rasa berpikir tenang itu ternyata kita dapatkan kalau kita bahagia. Kalau orang nggak bahagia, iya, iya. pikiran kita ini ruwet nggak? Pusing nggak sih orang nggak bahagia itu? Iya, Pusing. rambut aja kelihatan keriting. Itu rambut ya? Rambut mana aja nih? Intermezzo. Rambut yang mana aja ya? Oke, jadi Rambut lurus nih, udah jelas rambut lurus ya, tapi bisa kelihatan keriting loh sama orang. nah, Gara-gara kita stres. berarti kan orang kalau pusing, orang pusing banget. Nggak mungkin mereka bisa berpikir tenang. Nggak mungkin ya? Iya. Nah, Oh iya, iya. aku sedikit curhat lagi. Oh, curhat. Oke, Biasanya senyum silakan. tuh udah sampai susah gitu. Kemarin tuh aku lihat, oh aku udah bisa ya senyum yang benar dari hati. Selama ini nggak tahu emang senyumnya gimana. Senyumnya nggak kelihatan. Oh, oh Tapi gitu. bener, aku tuh biasanya aku tuh senyum. Aku saking aura negatifnya tuh udah banyak. Iya Aku ya. senyum tuh memang udah hati tuh nggak senyum gitu kan. Jadi orang pikir kan aku senyumnya senyum palsu kan. Gitu ya. Padahal bukan maksud aku senyum palsu. Aku tuh memang pengen senyum sama mereka, tapi karena hatiku nggak bisa senyum, jadi aura yang kelihatan di orang tuh kayak kita basa-basi. Oh. Itu real loh, itu nyata loh. Iya. Nah, Itu benar terjadi. Melati Suci Wangi. Nanti kamu kan mungkin nanti kamu dapat pekerjaan atau kamu di tempat pekerjaan. Kamu boleh taruhan sama aku, aja taruhan. Kamu boleh nanti ya dalam waktu setelah kamu ini kan selesai pakai cahaya, aura kecantikanmu itu akan makin kinclong. Iya, karena inner beauty kamu udah aku buka sayang. Aura kecantikan kamu udah aku buka. Kenapa? Karena kamu sudah bahagia. Ternyata ada alasan kenapa kamu harus bahagia. Jika kamu bahagia, orang sekitar kamu itu turut bahagia. Karena dirimu itu seperti magnet. Jadi kecantikan kamu, kebahagiaan kamu itu menulari orang lain. Bayangkan kamu itu pusing, sumpek, pikiranmu kalut, pikiranmu kacau. Nularin nggak orang di sekitarmu? Iya, kasihan Iya, orang yang dekat sama aku banget. bener Misalnya kan? orang yang misalnya sehari-hari sama aku atau Iya. apa gitu kan. Kadang aku tuh mukanya nekuk tuh aku nggak sadar. Mukamu Iya, ditekuk-tekuk mukaku- jadi berlipat-lipat, kamu nggak nyadarin ya? Nggak sadar. Mm-mm. Nah, ternyata sayang, kenapa kamu harus bahagia? Ternyata kebahagiaan itu berpengaruh kepada kesehatan fisik dan mental. Luar biasa ya. Iya betul. Jadi ternyata ini di Chinese medicine karena si Diego itu kan dokter akupunktur. Dia juga mengajari aku banyak hal tentang kesehatan ya. Nah, ketika kita itu marah, ketika kita itu kecewa, ketika kita itu sedih, ya, immediately tubuh kita itu menghasilkan sebuah hormon. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Nah, ketika diri kita ini marah, karena marah itu nggak bisa dilihat tetapi muatannya begitu besar. Marah ini
ketika kita marah, kita itu sedih, ya, namanya inner emotion ya. Immediately, segera tubuh kita itu memberikan hormon. Hormonnya bisa hormon adrenal ya, kayak gitu. Jadi bayangkan ya, kalau kita berapa kali kita marah, berapa kali kita nangis, kecewa, sedih, hormon-hormon yang ada di tubuh kita itu kelarinya kemana? Sama ketika kalau kita bahagia. Kalau kita bahagia, ternyata immediately otak kita itu memproduksi sebuah hormon. Jadi ketika kita marah, tubuh kita yang merespon, memberikan hormon. Ketika kita bahagia, otak kita yang memberikan hormon. Luar biasa ya Tuhan itu. Iya, jadi pekerjaan Tuhan itu seperti itu sayang. Jadi tubuh kita itu benar-benar sudah dibuat sedemikian rupa sama Tuhan, bahwa makanya kita itu lebih baik daripada malaikat ya. Kita itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, bahkan dibandingkan oleh malaikat ya. Karena apa? Manusia ini punya pilihan. Jadi kamu itu mau jadi orang baik, kita itu mau jadi orang baik, kita itu menjadi orang tidak berguna, kita itu menjadi orang yang bejat, kita itu mau jadi orang apapun, terserah. Jadi kasih sayang Tuhan itu seperti matahari. Ini kasih sayang ya. Kalau diibaratkan seperti matahari. Matahari itu ini enggak pilih-pilih enggak? Kalau mau bersinar, nanti orang jahat, sinarku aku kasih ini aja agak-agak redup. Nanti kalau ini orang baik, aku kasih sinarku yang lebih hangat gitu. Kira-kira kayak gitu enggak? Sama kayak gitu. Jadi kasih sayang Tuhan, makanya beliau itu dibilang maha adil, karena seadil-adilnya apapun yang diberikan tuh sama. Terserah kamu aku jadi orang jahat, terserah kamu aku jadi orang baik, sakarepmu. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami gitu loh. Jadi sebenarnya hidup itu, kehidupan kita mau dibawa kemana, itu memang benar-benar keputusan kita. Ya. Nah, ini satu kita, iya, ini rahasia terbesar yang aku ungkap. Nggak bisa apa-apa menyalahkan Tuhan. Nggak bisa, karena Tuhan sudah memberikan otak kok. Kan otaknya yang harus disupport, otaknya yang harus dibuat sejernih mungkin. Seperti tadi aku bilang, ketika orang itu bahagia, ternyata immediately otak kita itu menghasilkan satu hormon, namanya hormon kebahagiaan. Ya ada sih namanya ya, tapi aku lebih ini aja lah, lebih mudah aja lagi ingat. Jadi hormon itu ketika kita bahagia, immediately Tuhan itu atau diri kita sendiri, tubuh kita itu memberikan hormon kepada otak kita. Nah, kalau otak kita nggak sering dipakai, kira-kira dapat nggak asupan hormon kebahagiaan itu? Kalau semua aduh terserah Tuhan lah. Banyak ya aku dengar orang tuh, aduh terserah Tuhan lah hidupku kayak gini. Terserah Tuhan, aku mau diapain? Terserah Tuhan. Kalau misalkan Tuhan itu mau bicara ya. Jangan seperti itu, karena aku lumayan lama seperti itu. Jangan seperti itu. Ayo wake up. Aku ngerasain banget, soalnya jangan. Ya kan, terserah Tuhan kan. Di masa seperti itu, terserah Tuhan mau dibawa kemana, itu hampir lama loh. Aku seperti itu tuh mungkin sekitar 8 tahun. Aduh, lama banget. Padahal Tuhan nih, kalau mau bisa bicara, kita bisa denger ya. Itu ngerasa bodoh, iya. Jadi bodoh. Jadi ketahuilah. Kemarin di posisi aku nggak tahu mau ngapain, semua serba sempit itu gara-gara seperti itu. Betul. Jadi ketahuilah bahwa musuh yang sejati-jatinya musuh kita tahun ini selain corona adalah musuh kita apa? Kebodohan.
Kebodohan itu membuat orang nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa berpikir apa-apa, dan apa-apa akan, aduh terserah Tuhan. Ya memang Tuhan itu kan ngatur, Tuhan itu kan memberi. Beliau itu kan akan mensupport kita, melihat kita, menyayangi kita. Iya, Misalkan tapi orang kita sedunia sadar ngomongnya terserah salah. Tuhan, gimana? Kan Tuhan sendiri sudah bilang, aku sudah ngasih kalian otak. Gimana sih? Ya? Jadi Iya, betul. Jadi Iya. tadi itu, jika kita bahagia, ternyata otak kita itu mendapatkan hormon kebahagiaan. Dan kamu tahu nggak? Ternyata rahasianya, ternyata bahagia itu bukan tujuan. Tadi kan aku dari awal mengatakan bahwa definisi kebahagiaan itu adalah merupakan tujuan utama dalam kehidupan. Ternyata setelah kita ngomong ngalur ngidul sampai panjang nih ya, sampai kita kemeng ngomongnya ya. Ternyata rahasianya bahagia itu bukan tujuan. Iya, bukan tujuan manusia. Apa? Namun Iya, tapi cara. kebanyakan kita mikirnya tujuan, Iya. makanya kayak makin dicari makin Nggak berat. ada. Berat betul. Jadi tujuan rahasianya itu apa? Coba aku ini mau ngomong dulu. Jadi kalau rahasianya ya, ternyata bahagia itu bukan satu tujuan. Ternyata apa? Ternyata adalah cara menjalani hidup. Kayak gitu. Jadi kita ini sedang menjalani hidup itu. Nah, bersyukur pun ya wajib. Tetapi kalau misalkan otaknya lagi penuh, bagaimana bisa bersyukur? Makanya orang dipakai cahaya, ketika pikirannya sudah dibenerin, oh ya, pakai cahaya itu apa? Pakai cahaya itu adalah terapi penyembuhan emosi, pikiran, dan jiwa. Kalau pikirannya sudah dibenerin, jadi kabel-kabelnya yang lungset apa ya, yang ini kabel-kabel kamu kemarin yang ketindih-tindih ya, ketindih-tindih, nggak bisa untuk ini lagi kan, nggak bisa untuk mikir lagi, dibenerin, dipakai cahaya ya. Akhirnya setelah tenang, setelah kamu merasa nyaman dengan dirimu, kamu bisa bersyukur, kamu bisa melihat, oh ternyata potensiku ini ketemu, oh ternyata aku punya ide ini dan aku bisa melakukan ini, ketemu. Akhirnya apa? Pekerjaan itu datang sendiri apa enggak? Ditawarin pekerjaan sama orang yang melihat kamu. Ternyata orang itu kok spesial ya. Akhirnya ditawarin, mau nggak kerjaan ini? Karena kita sudah percaya sama diri kita. Akhirnya orang lain melihat kamu atau orang tersebut percaya. Nah itulah akhirnya diberikan satu pekerjaan. Begitu pekerjaannya. Maksudnya cara semesta bekerja itu seperti itu. Seperti juga uang. Uang tuh kalau dicari bakalan sembunyi. Tapi coba kalau kita kerja dengan menikmati pekerjaan itu, uang tuh nyamper. Ada yang belum diinduin juga ke kakak. Aku tuh termasuk yang mindsetnya benci uang loh kak. Oh benci uang, waduh. Jadi gimana? Benci uang tapi butuh. Karena iya, kamu sebentar, ada yang mau menyapa aku. Dia adalah Pak RT di Rumpita, namanya Pak Rait. Iya betul. Tuhan sudah mengasih otak ke kita, kok kita malah serahkan pada Tuhan. Nah itu Bang, kebanyakan orang itu kan terserah Tuhan. Terserah Tuhan, terserah Tuhan, iya kan? Padahal Tuhan tuh udah ngasih otak, udah, aku kasih kamu, ini hartamu. Karena ketika kamu mengenal dirimu, kamu akan memiliki potensi yang luar biasa dalam dirimu. Itu loh, pekerjaan Tuhan itu ada di sini. Makanya kalau orang otaknya nggak benar, gimana mau ketemu dengan kebahagiaan, ketemu dengan kemudahan, ketemu dengan pekerjaan. Jadi diberesi dulu otaknya ya. Benar ya Pak Rait? Iya betul.
Oke. Otaknya harus dibenerin. Soalnya beberapa yang nggak tahu ini aku bisanya orang ngomong gitu karena memang aku udah napak seperti itu atau gimana, atau karena doa orang lain aku jadi seperti ini juga aku nggak tahu. Mm-mm. Jadi Orang gimana tuanya tadi tuh tuh? udah kurang se-on. Oke, kita udah panjang banget udah ngobrol ini. Oke, nanti kita akhiri ya. Tapi aku pengen tahu, kamu termasuk orang yang benci uang, tetapi kamu butuh uang. Jadi benar-benar dalam diri kamu itu banyak negatif-negatif yang benar-benar membelenggu diri Iya, kamu ya. Yang maksudnya saling karena tarik menarik gitu dulunya loh. aku karena dulu aku melihat faktor masalah keluargaku masalah uang, jadi aku benci banget kalau orang udah ngomongin uang. Kenapa sih harus uang 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 kayak gitu. Iya, betul. Sekarang kalau aku sedikit aja, sedikit, salah satu aku juga sama cowok tuh dulu sering mutusin, jadi kalau ada sedikit cowok yang udah ngomongin masalah uang kayak aku punya ini aku tuh udah langsung apa sih lu mau pamer gitu, jadi udah ada, aku nggak mau dengerin masalah lu punya apa gitu, Iya. itu langsung muncul. Mm-mm. Eh, Oke. tapi ketika kekurangan tuh aku nggak bisa, aduh aku nggak mau nih kekurangan gitu, jadi apa, complicated lah jadinya. Mm-mm. Oke. Eh, Kamu mau mengakhiri atau bagaimana? Atau kamu masih mau mendengarkan aku? Karena aku sedikit lagi mau selesai. Eh, Masih ini, eh, nanti eh, aku berkunjung aja ke room kakak. iya, di room. Oh iya Di ya, oke. Facebook kan Iya, kakak siaran di iya mana? aku tadi coba di Instagram aku, tetapi aku bingung gimana nih caranya Instagram ini gitu. Akhirnya ya udah dua-duanya di Facebook aja. Tetapi nanti ini aku share Iya, juga ke kalau aku YouTube jangan ya. lama-lama nih, dari tadi aku yang ngomong juga. Ternyata kamu banyak ngomong juga ya. Kebanyakan curhat jadinya, nanti bosen nih yang denger. Oke, Melati, aku berterima kasih pada Tuhan. Aku berterima kasih kepada Iya, amin. semesta bahwa kamu sudah dipulihkan jiwamu, luka-luka batinmu sudah sembuh, inner child Amin. kamu sudah bahagia sekarang, ya. Selamat datang dalam Amin. kehidupanmu yang lebih baik, kehidupanmu yang lebih membahagiakan, kebahagiaan yang kamu cari selama ini sudah kamu Iya, rasakan ya. Jadi nanti tetap keep iya, keep in touch sama Kak Suki ya supaya nanti iya, jiwamu selalu. dibimbing ya. Mudah-mudahan Karena panjang. amin. Karena jiwa itu adalah perjalanan yang tidak tanpa ujung, sayang. Ya. Iya, Mm-mm. Jadi kita memang butuh orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang iya kita betul. butuh untuk terkoneksi dengan energi mereka supaya kita juga menjadi Iya. baik gitu. Itu gunanya, ya? Iya, Kak Suki. Iya. Terima kasih. Terima kasih kamu sudah mau untuk sharing di sini. Semoga teman-teman juga Iya. mendengarkan dan bila mana mereka juga mengalami masalah seperti kamu, nanti Iya. mereka bisa berpikir ulang dan bisa apa sih tujuan hidup ini sebenarnya ya. Jadi tujuan hidup Iya. ini nggak Amin. terserah Tuhan, serah kita. Kita mau bawa kemana? Ya Tuhan hanya Iya betul. Karena Tuhan mensupport. itu Tuhan tuh memberi jalan dan pilihan. Betul, kan sudah dikasih Kalau pilihan, kita dikasih memilih diam otak. ya hasilnya seperti itu. Iya. Kita memilih kreatif ya hasilnya juga seperti itu. Nah, seperti itu. Oke sayang, Hmm. keep in touch. Tuhan Ya. menentukan kanan kiri, sudah menulis ceritanya, ya tinggal kita Iya. mau pilihnya. Kamu tambah pinter deh. Nanti buat buku ya, kayak Kak Suki ya. Mudah-mudahan Buat Kakak novel Suki. ya. Buat Iya, novel ya, kayak Kak Suki tapi ya. aku kalau salah ngomong di sini tolong jangan ada netizen ya. Enggak, netizen di sini baik-baik kok sayang ya. Karena kan ini Oh kan iya, yang kita omongkan ini energi. Jadi kalau ada netizen yang iya jahat, betul. nanti Semoga bisa sesuatu yang pusing kalau mau positif. jahatin, mau apa ya, mau bully-bully nanti bisa pusing sendiri nanti ya. Oke. Aku percaya bahwa hari ini yang mendengarkan pasti orang-orang baik ya, orang-orang yang Iya, amin. ya.
karena itulah sejatinya diri kita. Semoga orang-orang yang butuh bantuan Kasuki dan berbagi ilmu juga sih sebenarnya di sini. Ada Iya, ilmu psikologi juga, ada ilmu tarotnya juga, ada iya. spiritualnya. Ya ampun Iya, ya. untuk kesehatan, pokoknya lengkap. Aduh, terima kasih. Oke, jadi Aku sih berterima kasih banget, benar-benar berterima kasih. Aku bukan ngebaik-baikin Kasuki, juga bukan promosi sama sekali, karena ini aku yang ngalamin, dan aku juga terima kasih banget sama Tuhan. Dari awal juga aku ngomong ke Kasuki kan, aku terima kasih banget sama Tuhan juga. Aku dibawa sampai ke Kasuki itu. ya, amin. Terima kasih pada Tuhan ya. Karena perjalananku panjang. Aku seperti ini tuh hampir 10-12 tahun. Kamu juga nggak bisa tidur ya? Oh ya, gimana kualitas tidur? Waduh, kita Iya, ngomong panjang nggak selesai-selesai nih, aku hampir Say. susah tidur. Aku hampir sulit tidur. Bahkan aku kena angin aja nggak bisa. Aku nggak bisa kena angin AC. Jadi kayak udah bolong. Sekarang gimana? Badanku tuh udah nggak bisa kena angin kayak gitu. Angin mamire? Angin tornado? Enggak, bukan angin mamire. Kamu gimana? Kualitas AC tidurmu aja aku gimana? udah nggak bisa gitu. Oke, sebelum kita akhiri, kualitas tidur kamu gimana sekarang? Setelah dipakai cahaya. Aku sekarang kalau mau tidur gini, aduh ini apa waktuku, aduh me time kayak gitu. Dan bisa tidur ya? Luar biasa. Puji Ya. Tuhan, alhamdulillah. Aduh, ya itulah ya ketika Tuhan membimbing jiwamu untuk menemui seseorang ya. Sebenarnya kan itu kan Tuhan menyuruh datang ke orang itu, kali jodohmu ya. Setelah ditolong jiwa kamu betul. dipulihkan, Iya. ya udah. Kamu yang merasakan. Karena aku nih seperti ini kan udah lama ya Kak, dan aku tuh setiap orang ngomong, Melati kamu kesini, aku apa enggak ada itu, enggak gitu. Tapi ketika jiwaku mau mencari, oh nih aku butuh nih memang pertolongan, udah saatnya nih aku begini. Jadi dia searching sendiri, mencari sendiri. Oh iya, oke. Gitu. Baik, kita akhiri sayang. Oke. Iya. Terima kasih ya Kak Keep in Sophia. touch ya. Terima kasih juga buat waktunya ya. Iya. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Dadah semuanya. Bye-bye. Bye. Oke, panjang sekali ya obrolan kami hari ini ya. Iya, panjang karena memang kehidupan itu sebenarnya adalah suatu perjalanan yang panjang. Ya, aku juga belum menulis novel-novel lagi karena aku juga sibuk dengan urusan pekerjaanku yang ini, karena aku lebih enjoy gitulah. Aku lebih merasa bahagia karena inilah pekerjaan aku gitu. Ketika aku selesai ketika aku selesai dipakai cahaya itu dan aku melihat jiwa-jiwa yang dipulihkan. Satu-satu aku mendapatkan, Kak Suki aku dapat pekerjaan, Kak Suki aku begini, Kak Suki aku begitu. Itu luar biasa, yang kebahagiaan yang nggak bisa aku ungkapkan. Seperti tadi aku bilang bahwa ternyata ketika kita bahagia, immediately otak kita itu akan membuat satu hormon kebahagiaan. Bayangkan hormon-hormon kebahagiaan itu akan menular kepada yang lain, ya kan? Nah, sebelum aku akhiri, aku akan memberikan satu cerita di sini ya. Mudah-mudahan nggak panjang-panjang ya. Tadi kan aku dari judulnya, kenapa kamu harus bahagia, ya kan? Nah, sudah aku jelaskan tuntas dan aku memiliki cerita di sini. Cerita ini ku ambil dari sebuah film. Film ini judulnya Halloween, ya. Ya, Halloween ya. Film lama gitu. Jadi kalau yang punya sakit jantung jangan nonton film ini ya. Karena dari awal sampai akhir film ini mengisahkan sangat menegangkan, ya. Nah, diceritakan di situ ada sebuah keluarga di mana keluarga ini sudah bercerai ya, suami istri sudah bercerai dan perempuan ini
si ibu ini memiliki 2 anak dan dia kemudian mempunyai pacar atau mempunyai pasangan. Kemudian dia punya anak, berarti anaknya 3 ya. Dan dia hidup dengan laki-laki yang kasar, ya, si ibu ini. Pekerjaan si ibu ini adalah penari telanjang seperti itu, ya. Intinya dia bekerja untuk menghidupi laki-laki yang pacarnya ini dan ketiga anaknya. Dia selalu pergi malam dan dia bekerja. Nah, anaknya ini ada satu yang namanya Michael ini. Dia umur waktu itu 10 tahun ya. Si Michael ini. 9-10 tahun umurnya saat itu. Nah, tadi kamu sudah mendengarkan cerita tentang Melati mengenai orang tuanya ya. Bagaimana mamanya ketika mamanya marah kepada dia, mamanya mengatakan apa? Mati aja lo. Monyet, apa ya. Yang mamanya nggak sadarin itu sebenarnya adalah kutuk buat anaknya. Kutuk itu mempengaruhi anaknya, kehidupan anaknya masa sekarang. Dia nggak bisa mencari pasangan yang benar. Dia nggak, karena dia ditanamkan dari kecil untuk membenci laki-laki. Tadi dia lupa ngomong. Nah terus udah gitu dia susah mencari pekerjaan si Melati ini ya. Kalau kita kembali ke Melati. Sekarang kita kembali ke film tadi ini, di Halloween ini. Nah si Michael itu setiap hari ia melihat mama papanya berantem, pukul-pukulan, dan papanya itu, papa tirinya itu selalu mengatakan mamanya itu tidak baik, ya, yang maksudnya perempuan nakal lah, apa gitu, pokoknya nggak baik lah, nggak baik. Nah, lama-lama si Michael ini dia terpikir untuk dia akhirnya menjadi orang yang menarik diri dari teman-temannya. Dia menjadi orang yang membenci, ya. Dia ingin menyakiti orang lain, dia menyakiti temannya. Nah, akhirnya karena pikiran-pikiran negatif itu setiap hari dia lihat tingkah laku orang tuanya seperti itu dalam kondisi lingkungannya yang tidak sehat. Akhirnya dia suatu hari mulai membunuh. Dia membunuh binatang-binatang kecil. Nah, dia bunuh, dia tikus, dia bunuh kelinci, dia bunuh, ya kan? Nah, suatu hari ayahnya, papa tirinya itu minta apa dan terjadi satu pertengkaran di situ sampai akhirnya Michael itu bilang sama papanya, papa tirinya itu, I hate you, ya, aku benci kamu, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menggambarkan bahwa psikisnya si Michael ini udah rusak dari keluarganya, dari lingkungannya. Ya. Setelah itu dia sayang banget sama mamanya. Nah, dia tuh kalau mau membunuh binatang, dia itu selalu pakai topeng. Mamanya tanya, "Kenapa sih kamu tuh kok nyaman banget, suka banget kamu tuh pakai topeng?" Karena topeng ini dapat menyembunyikan aku dari keburukan. Dia bilang seperti itu, ya. Oke. Karena suatu hari dia mengatakan pada papa tirinya, aku membenci kamu. Dan dia melihat pengorbanan mamanya yang begitu besar, ya. Dia menari striptease kayak gitu kan mamanya, ya kan. Terus udah gitu dia masih punya adik kecil yang harus dihidupin sama mamanya, dan mamanya kerja sendirian. Dia sayang sama mamanya. Tapi kan kakak kandungnya dia itu jahat sama dia. Maksudnya tuh bener-bener gak ngerti si Michael ini. Nah, kalian nanti tonton aja sendiri ya. Kalau jangan yang punya sakit jantung ya, karena nanti akan film ini luar biasa gitu loh, tegang gitu. Suatu hari yang terpikir dari pikiran dia apa? Membunuh. Dia membunuh kakaknya, dia membunuh bapaknya, bapak ininya, bapak tirinya. Jadi di situ diceritakan bahwa si Michael ini berhenti jiwanya, inner child-nya pada saat dia umur 10 tahun. Benar-benar berhenti. Kemudian dia direhabilitas, direhab ya, jiwanya direhab, dan dia hampir nggak pernah ngomong sama orang siapapun, dan dia selalu membuat mask ya,
mask itu dia buat banyak sekali. Sampai akhirnya apa? Suatu hari dia membunuh petugas di sana, di tempatnya dia rehab itu, dan kemudian mamanya bunuh diri. Jadi kalau kita mau flashback atau kita mau sadarin, sebenarnya kekacauan itu dimulai dari mana? Coba. Sehingga anak ini menjadi jiwa yang sakit, menjadi jiwa yang psikopat. Jadi inilah yang terjadi. Ini mungkin cerita seremnya ya, cerita yang terjadi di kita, di dunia kita sekarang ini ya, ataupun mungkin kita mengalami waktu kecil atau teman kita atau orang lain. Banyak sekali anak-anak itu yang sebenarnya apa ya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka yang seperti itu, ya. Jadi sekali lagi aku bilang bahwa kebahagiaan, kesuksesan kita hari ini masa sekarang ya, masa sekarang kita ini, itu kalau kita mau jujur, kalau kita mau sadar, apa yang terjadi pada saat ini itu adalah proyeksi masa lalu, masa kecil, masa tubuh kembang kita. Atau misalkan kalian pernah trauma KDRT misalkan, atau seorang suami yang dijahatin sama istrinya karena istrinya wanita karir. Jadi dia suka dikata-katain hal-hal yang menyakitkan, sadis gitu ya, sakit gitu loh ya. Nah, kalau kamu nggak menyembuhkan itu, suatu hari kemarahan kamu itu akan bangun. Dan kemarahanmu itu yang belum selesai kepada orang yang kamu benci, atau kamu lagi saat ini misalkan kamu lagi dendam dengan orang. Orang itu pernah menghancurkan dirimu. Dan kemarahanmu itu belum selesai. Ya, ingat kata-kataku, suatu hari kemarahan itu akan bangun. Kesedihan itu akan bangun. Jadi kita itu punya 5 emosi yang aku sebut tadi, inner emotion. Ya, 5 emosi ini ada di dalam tubuh kita. Kalau kita ini nanti nggak bisa mengendalikan 5 emosi dalam diri kita ini akan dipukul sama emosi ini. Ada klien aku yang 20 tahun, 10 tahun sesak nafas, sudah ke dokter, sudah ke psikolog, nggak sembuh, nggak ada apa-apa juga. Ternyata setelah aku healing, inner child-nya, inner wound-nya terluka. Nah, sehingga dia mengalami dalam dirinya itu grieving gitu loh, grieving, merasa nggak diterima dia. Ada kesedihan yang luar biasa pahitnya dalam dirinya. Nah, itu yang harus aku keluarkan. Nah, setelah dia di healing, penyakitnya yang sesak nafas, yang sakit ya, yang sakit di bagian tubuhnya yang lain, selama 10 tahun, selama 20 tahun, itu kok bisa hilang? Aneh kan? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman punya masalah dengan diri teman-teman, silakan teman-teman untuk mengenali diri, mengenali jiwa. Karena kemarahan, kesedihan, kalau tidak kalian beresin, suatu hari dia akan bangkit dan dia akan jadi monster, dan dialah yang akan mengendalikan masa depanmu. Itu ya, aku yang mau bilang. Lama juga ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya untuk sharing hari ini. Sebenarnya sih tujuan sharing hari ini adalah berbagi ya, berbagi. Berbagi itu kan bentuknya banyak ya. Mudah-mudahan dengan berbagi ini kita bisa lebih mengenali diri kita, sejatinya diri kita itu aja ya. Bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Kita diciptakan dengan Tuhan dengan karyanya yang luar biasa. Kalau kita sudah mengenal diri kita, potensi diri kita ini akan kita bisa raih dan kita bisa lihat. Dan diri kita ini akan mempersembahkan yang terbaik ya. Mudah-mudahan
eh, ucapan-ucapan kami atau perbincangan ini cukup bisa dipahami dan bisa diikutin. Oke? Begitu aja semuanya. Oh ya, jadi nanti ini aku share juga di YouTube aku ya. Oke. Lumayan nambah-nambah jam ya kan. Ya kan Pak Raid, ada Cita. Mwah. Halo Rumpita. Oke, gitu aja teman-teman. Salam buat semuanya. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Salam cahaya. Terima kasih. Salam buat semuanya.